Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali. Ini polisi menyebut tidak serampangan menetapkan tersangka dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama alias Agus, penyandang disabilitas tanpa dua lengan. Menurut polisi, Agus secara fisik mampu melakukan hal yang dituduhkan. Kepolisian Nusa Tenggara Barat mendapat sorotan karena dianggap gegabah menetapkan penyandang disabilitas yang tidak memiliki lengan sejak lahir sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri. Polisi menemukan fakta lain bahwa Aguslah pelakunya. Kemampuan mempengaruhi pikiran orang lain disertai intimidasi kepada korban yang baru dikenalnya di teras Udayana, Kota Mataram, serta alat bukti dan pemeriksaan saksi membuat polisi bulat memutuskan Agus sebagai tersangka. Dalam rilis polisi yang menghadirkan sejumlah ahli dan korban yang diwakili pendampingnya, menyebut kasus ini sendiri bermula dari perkenalan Agus dengan korban di teras Udayana, kemudian saling curhat hingga akhirnya terjadi pelecehan seksual terhadap korban. Agus sendiri ditetapkan menjadi tahanan kota. Dan dengan kata-kata kalimat, kalau tidak mengikuti permintaan saya akan bongkar aib kamu. Inilah ya rangkaian kata-kata yang terjadilah perbuatan pelecehan seksual itu yang terjadi di salah satu homestay yang ada di Mataram. Memang di dalam ceritanya bahwa yang membonceng itu adalah si korban ke homestay, tapi yang mengarahkan menuju homestay Nangs itu salah satu Mataram itu adalah si pelaku. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali bincang-bincang dengan Ade Latifah selaku pendamping korban dan juga Iwayan Agus selaku pelaku. Ya, Mas Agus dan Mbak Ade masih tergabung bersama kami? Masih. Baik, saya akan ke Mbak Ade terlebih dahulu. Mbak Ade, tadi Mas Agus menyampaikan bahwa tidak ada paksaan korban ini untuk membonceng Mas Agus, dan juga Mas Agus menyampaikan bahwa jikalau korban ingin kabur, itu merupakan hal yang sangat bisa terjadi, namun korban memilih untuk tetap bersama Mas Agus. Menurut Mbak Ade sendiri ini bagaimana? Iya, masalahnya seperti ini. Di awal perkenalan antara pelaku dengan korban, itu pelaku berusaha untuk membangun simpati korban dengan cara pelaku itu menunjukkan videonya korban yang kerap dibikin di TikTok. Sampai akhirnya kemudian korban merasa kagum karena ternyata dengan orang yang punya keterbatasan bisa bermain alat musik, ternyata bisa naik motor, dan kemudian korban merasa orang ini hebat gitu. Jadi kemudian korban tidak punya kecurigaan terkait dengan apakah pelaku ini akan melakukan sesuatu yang menjahati dia atau tidak, itu tidak ada kecurigaan di awalnya gitu. Jadi memang itu kepercayaan itu dibangun oleh pelaku. Sampai akhirnya itu terjadi di mana kemudian banyak sekali hal-hal obrolan-obrolan yang diutarakan, pertanyaan-pertanyaan yang memancing yang diutarakan oleh pelaku terhadap korban, yang kemudian membuat korban merasa bahwa kok dia bahas ini, kok dia tahu saya ada masalah sama keluarga, kok dia tahu saya ada persoalan di kuliah dan lain sebagainya. Ditambah dengan kemudian pelaku mengatakan bahwa kamu sudah terikat dengan saya sudah tahu semua masalahmu, saya tahu semua aib-aibmu. Jadi korban kemudian merasa kebingungan dan ketakutan di sana. Sehingga kemudian kalau misalnya dikatakan kabur, sebenarnya korban juga sudah melawan, korban juga sudah menolak. Tapi karena ancaman-ancaman itu ada, korban khawatir kemudian itu akan benar-benar dilakukan karena menurut korban pelaku memang seperti bisa mengetahui hal-hal tentang dirinya ditambah dengan kalimat-kalimat yang terikat-terikat itu. Jadi korban merasa kemudian ini pelaku benar gitu. Sehingga di situ korban merasa dilemahkan. Apalagi juga selain masalah Baik, Mbak Ade. Baik, sepertinya mengalami gangguan komunikasi. Kita beralih ke Mas Agus. Mas Agus, tadi disampaikan kembali ya oleh pendamping korban, ada Mbak Ade Latifah tadi soal Mas Agus sempat mengancam
beberapa hal mungkin akan melaporkan ke orang tua korban juga atas cerita-cerita curhatan hati yang selama ini disampaikan korban ke Mas Agus. Berarti artinya hubungan Mas Agus dengan korban ini sangat dekat atau bagaimana Mas Agus? Benarkah yang disampaikan Mbak Ade barusan? Oh, itu sangat tidak benar, Bu. Karena yang dimana kita aja baru kenal. Bagaimana saya mau kenal sama orang tuanya? Mau sampai mengasih tahu yang gini, yang gitu. Itu sangat tidak benar itu, Mbak. Seharusnya korbannya yang ngomong, gitu. Baik. Jadi hubungannya sudah sampai curhat begitu atau tadi kan di awal Mas Agus bilang hanya sebatas kenal saja begitu. Tapi kalau sampai curhat benarkah seperti itu hubungannya, Mas? Oh, tidak ada, Mbak, gitu. Mana ada saya ngomong apa-apa gitu. Kenapa harus didampingin? Kan bisa korbannya langsung yang ngomong. Kenapa dia tidak mau ngomong gitu? Biar jelas gitu, Mbak. Gitu. Saya aja bergerak sendiri gitu. Bagaimana saya mengancam dengan bahasanya? Kenal sama orang tuanya dia atau membeberkan kasusnya dia atau gimana. Sedangkan saya aja baru kenal hari itu dan tidak tahu namanya siapa. Yang saya bertujuan hanya minta tolong diantarkan ke kampus kok jadi begini gitu. Berarti Mas Agus saat berbincang-bincang itu tidak ada saling curhat ya Mas ya? Hanya apa sih Mas sebenarnya yang dibincangkan waktu itu? Nggak ada, Mbak, saya cuma minta tolong anterin ke kampus, nah gitu. Langsung dia bersedia nganterin. Seperti yang saya bilang diberitakan itu, dia puter-puterin saya terus lari ke homestay, dia yang bayar, dia yang fasilitasin, dia yang bukain, dia yang masangan baik-baik aja, Mbak, kok tiba-tiba sekarang begini jadinya sejauh ini gitu. Oke, Mas Agus kan minta diantarinnya ke kampus, tapi ternyata dibawa oleh korban ke homestay, begitu keterangan Mas Agus ya. Nah, saat itu Mas Agus tidak bertanya-tanya sebelumnya kepada korban kenapa dibawa ke homestay. Nah, apa perbincangan yang terjadi, apa alasan dari korban saat itu? Nggak ada ngomong apa-apa, Bu, gitu. Dia langsung jalan, dan saya ngikutin aja, dan saya nggak berani menjelekkan orang, kadang udah dibantu, ya saya terima, tapi semakin Mas Agus nggak mempertanyakan kenapa ke homestay gitu, karena kan Mas Agus mintanya dianterinnya ke kampus begitu. Apakah Mas Agus tidak bertanya kenapa di sini? Saya mengiranya, saya kira dia mau ketemu sama temennya dulu, mungkin baru dia nganter saya. Itu perkiraan saya, Bu, gitu. Saya mengira entah dia mau ketemu orang dulu, baru nganterin saya. Ternyata begini jadinya, Bu, gitu. Baik. Kami akan lanjut berbincang dengan Mbak Ade, masih tergabung dengan kami, Mbak? Iya, Mbak. Tadi sampai mana ya? Iya, Mbak. Silahkan dilanjutkan, Mbak Ade. Mbak Ade? Iya. Jadi tadi sempat disampaikan juga Mbak Ade soal ancaman-ancaman dari Agus. Boleh kami mengetahui Mbak ancaman-ancaman yang dimaksud ini sampai membuat korban ini sangat takut dan harus menuruti perintah dari Agus itu seperti apa, Mbak? Oke. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah dalam obrolan antara Agus dengan korban, itu korban merasa ada beberapa hal yang kemudian bagi korban akurat begitu. Contohnya, Agus menanyakan apakah kamu sedang ada masalah dalam perkuliahan ya? Dan orang tuamu nggak tahu ya hal-hal seperti itu, yang kemudian korban merasa kok bener gitu. Nah kemudian ditambah dengan Agus mengatakan bahwa kamu sudah terikat dengan saya sudah tahu seluk-beluk kamu, diancam di Taman Udayananya itu berupa dua hal. Yang pertama adalah kalau kamu tidak mengikuti permintaan saya, maka kamu akan saya lapor, aib-aibmu semua yang kita obrolin hari ini, yang saya tahu tentang kamu akan saya laporkan ke orang tuamu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah hidupmu akan hancur, seperti itu. Mungkin kita kalau misalnya dari sudut pandang orang yang memang dalam keadaan yang baik-baik saja begitu ya, tidak ada masalah, kemudian tidak sedang terguncang psikologisnya, ya mungkin kita akan mudah saja mengatakan kenapa nggak nolak dan lain sebagainya. Tapi masalahnya posisi korban itu adalah sedang dalam posisi yang terguncang psikologisnya. Jadi ketika menemukan ancaman-ancaman seperti itu, sulit bagi dia untuk kemudian melihat pilihan lain selain menuruti. Seperti itu. Dan termasuk juga saat di homestay pun ada ancaman yang sama, ancaman bahwa akan dilaporkan ke orang tua, termasuk juga ancaman bahwa kalau misalnya berteriak, orang lain mendengar, orang-orang di luar akan datang dan menikahkan kita. Seperti itu.
Baik, Mbak Ade terakhir boleh Mbak harapan ke depannya mengenai kasus ini apa Mbak? Ya, saya sih berharap masyarakat khususnya ya, masyarakat bisa melihat ini sebagai sebuah kemungkinan. Jadi setiap orang itu sangat berpeluang untuk menjadi seorang pelaku. Tidak ada satupun orang yang terbebas untuk menjadi yang bisa terbebas dari potensi melakukan kejahatan ini selama dia bisa produktif dalam kesehariannya, maka dia juga punya potensi. Jadi saya berharap kita bersama-sama mengawal proses hukum ini untuk benar-benar membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak kemudian serta-merta menutup kemungkinan bahwa korban sudah pasti berbohong seperti itu. Dan saya tentunya berharap supaya para korban, karena korban tidak hanya satu, para korban termasuk saksi-saksi yang juga menjadi korban dikuatkan dan kita bisa mendapatkan keadilan yang seadil lagi. Baik, terakhir Mas Agus, harapannya untuk kasus ini bagaimana Mas? Mas Agus? Ya, Mas Agus, harapannya untuk kasus ini bagaimana Mas? saya yang pertama minta bantuan memohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo, dan yang kedua Bapak Hotman Paris yang terhormat, yang dimana untuk membantu saya dalam kasus ini, dengan saya memohon agar bisa terbukti siapa yang benar, siapa yang salah. Dengan kasus yang dituduhkan saya ini, saya sangat-sangat keberatan dan sangat-sangat kecewa gitu, yang dimana secara nyata, secara logika, secara benar-benar dilihat dengan fisik saya seperti ini, bagaimana kok bisa dijadikan tersangka atau dijadikan ini, yang dimana tersangka ini dalam kekerasan seksual, adapun pemerkosaan, sedangkan diri saya tidak bisa membuka baju sendiri, membuka celana sendiri, sedangkan saya masih dirawat sama orang tua saya. Bahkan itu sudah dilihat sama teman-teman yang pernah ke rumah saya selalu dibantu sama orang tua. Saya berharap biar saya hari ini atau ke depannya biar bisa cepat kembali seperti semula, pulih seperti semula, yang dimana bisa kuliah, bisa berinteraksi seperti biasa. Dan sekarang ini saya sudah menjalankan 20 hari tahanan, saya merasa terkekang gitu, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa keluar, dan tidak bisa beraktivitas, dan saya sangat dirugikan, karena biasanya saya kuliah dan biasanya ngamen gamelan gitu. Saya berharap yang dimana kasus ini selesai dan keadilan ditegakkan gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Agus, Mbak Ade, semoga menemui titik terang dari kasus ini. Selamat siang, sehat selalu.